Oke, kita awali dulu dengan doa masing-masing yang muslim dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah membahas fisika Newtonian. Ya. Yang dibahas adalah objeknya itu adalah materi, ya, dengan kuantitas massa dan kecepatan. Dari massa dan kecepatan itu kemudian didefinisikan momentum, energi kinetik, ya. Lalu interaksinya dua materi itu bertubrukan, ya, atau materi meledak begitu, ya. Nah, tetapi massa harus conserve dan kemudian momentum juga harus conserve, ya. Tapi momentum sudutnya belum tentu. Momentum energi kinetiknya belum tentu, ya. Nah, itu dirumuskan oleh Newton. Nah, sekarang kita akan masuk ke subjek yang lain, ya, yaitu medan. Ya, medan. Jadi sesuatu di dalam ruang yang ada meskipun kita agak susah mendefinisikan. Jadi kita bisa merasakan itu, tapi susah mendefinisikan. Ya. Jadi, pertama kita lihat dulu fenomena gelombang. Gelombang, begitu kita sebut gelombang, biasanya imajinasi kita itu ke ombak, ya, gelombang air, begitu di pantai. Jadi ini yang kita bayangkan sebagai gelombang. Gitu. Nah, yang ada di dalam gelombang itu sesuatu yang berosilasi, naik turun, ya, atau pindah kanan kiri. Gitu. Jadi naik turun itu kalau kita gambarkan atas bawah. Tapi bisa juga kita gambarkan perpindahan yang kanan kiri, jadi berosilasi, ya. Tuh. Nah, osilasi ini merambat. Ya, jadi begitu. Ini yang kita kenal dua jenis gelombang. Yang pertama itu transversal, jadi bentuk ininya, ya. Ini gangguannya itu kan naik turun. Nah, naik turunnya itu merambat, ya, merambat. Misalkan ini merambat ke kanan. Nah, gangguannya itu naik turun, merambat ke kanan. Jadi ini transverse, tegak lurus. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ujung pegas ini kita tarik, kemudian dorong, tarik, dorong, maka bagian rapat dan renggangnya itu yang akan bergerak. Jadi gangguannya itu sendiri searah dengan arah gerak. Ya. Jadi kalau ini gangguannya itu naik turun, tapi ini bergerak, ya. Jadi katakanlah perut ini, perut bawah, perut atas ini bergerak ke kanan. Nah, sedangkan yang jadi ini naik turunnya, ya, naik turunnya itu bergerak ke kanan. Sedangkan ini kerapatannya itu yang juga merapat kanan, kemudian merenggang kanan kiri, ini juga bergerak kanan kiri. Nah, ini yang disebut gelombang longitudinal, ya. Nah, apa itu gelombang? Jadi kita bayangkan daun ini mulanya di atas, jadi ujung daun ini di atas, katakanlah di sini. Nah, kemudian kita turunkan, ya, kita turunkan. Jadi yang semula kita tahan, kemudian kita lepas. Nah, itu artinya ujung daun yang semula ada pada ketinggian ini, berarti energinya masih berupa energi potensial. Kemudian turun, bergerak. Nah, energi potensialnya di sini 0. Tapi berubah menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik itu kemudian menyentuh permukaan air. Ya. Nah, maka energi kinetik itu kemudian merambat
di air. Ya. Jadi air sebagai medium, energinya itu merambat. Nah, energi yang merambat itulah yang kita sebut dengan gelombang. Ya. Jadi ini merambat. Kita lihat ini, jadi jari-jarinya makin besar. Ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke arah kita, ini menjauhi kita sana, ya. Nah, kalau di sini kita taruh misalkan kertas, maka kertas itu tidak ikut bergerak ke kanan, dia hanya naik turun. Nah, itu artinya mediumnya ini sebenarnya tidak merambat. Yang merambat itu adalah energinya. Jadi gelombang itu adalah energi yang merambat, ya. Nah, itu gelombang. Nah, kalau kita lihat di sini ya, secara umum itu kita susah ya melihat batasan gelombang satu dengan yang lain. Batas jelasnya itu susah. Nah, itu sekaligus membedakan dari materi. Kalau materi, batas materi dengan yang bukan materi itu jelas. Makanya kemudian dikatakan terkurung dalam ruang, confined in space. Tapi kalau ini menyebar di dalam ruang, ya, spread in space, gitu, menyebar. Nah, kuantitasnya itu adalah panjang gelombang. Ya, lekukan ini kan lekuk naik turun, ya. Dari lekuan atas ke lekuan atas berikutnya itu satu panjang gelombang. Ini juga bergerak, jadi dia juga bergerak, katakanlah dengan laju V. Nah, panjang gelombang dengan laju V kita bisa definisikan nanti frekuensi, ya. Nah, sesuatu yang kita tahu itu kan adalah panjang gelombang kan, tuh, ya. Karena di sini ada penampakan permukaan air yang ke atas ke bawah. Kemudian ini bergerak, ini yang kita tahu. Nah, itu berarti punya kecepatan. Itu kuantitas utamanya. Sedangkan frekuensi itu kan konsep yang hasil dari abstraksi kita, ya, hasil abstraksi kita. Yang kelihatan itu adalah panjang gelombangnya. Nah, ini ya ilustrasi gelombang bunyi, gelombang longitudinal karena apa? Tekanan udara, ya. Nah, fenomenanya kalau gelombang itu adalah ya, jadi apa ini, pola difaksi, ya. Gitu. Ya, jadi ini pola gelombang. Gitu. Nah, kalau ada beberapa gelombang nanti ada interferensi. Nah, itu, ya. Nah, karena muara dari gelombang itu ujung-ujungnya nanti yang paling populer itu adalah gelombang elektromagnetik, ya. Jadi kita akan mundur dulu. Pada era pemikir awal lagi-lagi Yunani, yaitu trio pemikir, tapi sekarang kita batasi dulu pada ya. Bukan dulu, kita batasi pada Thales, karena Thales lah memang yang mengamati ini. Jadi Thales itu mengamati, ya, batu ambar. Tuh. Batu ambar itu istilahnya elektron. Nah, kalau digosok-gosok batu ambar itu kemudian bisa menarik, ya, bulu, ya, atau rambut. Tuh. Jadi ada sesuatu yang menarik rambut kita, ada sesuatu yang menarik bulu kita. Ya. Demikian juga kalau kita punya sisir, kalau sekarang kita ambil sisir kemudian kita gosok-gosokkan, maka kemudian di sini kita beri sobekan kertas, maka ini akan tertarik. Ya. Nah, objek yang seperti ini itu berperilaku seperti batu ambar. Nah, berperilaku seperti elektron, begitu. Ya. Jadi kata elektron belum merujuk pada pengertian yang sekarang kita pahami, tapi elektron sebagai batu ambar. Ya. Jadi ini menarik, ya. Yang nantinya kita katakan bahwa di sini ada sesuatu, ya. Setelah
sisir ini kita gosok begitu, ada sesuatu di sekitar kertas ini, dan sesuatu ini ternyata bisa menarik kertas. Nah, sesuatu itulah yang disebut medan atau feel, ya. Tuh. Yang sesuatu itu, feel itu, medan itu tidak ada sebelum sisir ini kita gosok-gosok, sehingga meskipun kita dekatkan, kertas-kertas ini tidak mendekat pada sisir, ya. Nah, ini, jadi itu alam. Nah, bukan sesuatu yang kita buat-buat. Jadi itu alam. Ternyata ada yang bisa menarik kertas ini, meskipun tidak disentuh, ya, dengan benang gitu. Tetapi ada sesuatu ternyata. Nah, sesuatu itulah yang disebut medan, disebut feel. Ya. Itu. Nah, kemudian dirumuskan oleh Pak Ulom. Kalau kita punya muatan Q1, ini Q2, ada R gitu ya. Maka ini akan mengalami gaya. Gaya pada objek 1, muatan 1 oleh muatan 2. Nih. Ya, oleh muatan 2 diberikan oleh bentuk ini. Ya. Nah, kalian ingat ini pelajaran di SMA. Nah, ini tadi ya, kan ada sesuatu. Nah, ada sesuatu itu, nah ini kita gambarkan. Ternyata pada titik-titik di sekitar benda bermuatan ini, ya, tuh, kalau misalkan ini kita beri, jadi kalau misalkan ada muatan seperti ini, lalu kita taruh di sini muatan positif, ya, muatan positif, ternyata muatan itu tidak bergerak ke sini, gitu ya, tapi bergerak, ini akan melingkar gitu, mengikuti lintasan ini. Nah, ini yang disebut kemudian garis gaya, ya, medan listrik, ya. Jadi pada titik sini medan listriknya itu akan membentuk garis singgung, ya, pada garis-garis gaya ini. Loh. Jadi sekarang sesuatu itu bisa kita rumuskan dalam bahasa matematik, ya, sesuatu itu. Jadi nggak cukup lagi sekarang dengan bahasa kualitatif, tetapi dengan bahasa kuantitatif. Nah, kita rumuskan dengan vektor. Nah, pada saat yang lain, Thales mendapatkan benda yang lain, yaitu besi oksida. Ya, besi oksida. Ternyata besi oksida ini bisa menarik logam yang lain. Ya, bisa menarik logam yang lain. Kan kalau kemudian diberi serbuk besinya itu akan menata diri, ya, akan berkumpul seperti ini. Oh, unik, ini begitu. Nah, besi oksida ini ditemukan oleh Thales di kota Magnesia. Maka kemudian oleh Thales nama kota Magnesia itu dijadikan benda ini, nama benda yang mempunyai sifat bisa menarik logam yang lain, magnet, ya. Itu bedanya. Kalau yang pertama tadi memang nama batu ambarnya, tapi kalau magnet ini nama kota diamati pertama kali oleh Thales, ya, itu. Nah, jadi sekali lagi ini medan, ya. Jadi kalau di sini kita taruh batang magnetnya, kemudian di sini kita beri logam, klip, ya, maka ini akan tertarik, gitu, ya. Padahal kan tidak ada sesuatu nih. Nah, inilah yang disebut dengan medan magnet, ya, bisa menembus tangan, ya, bisa menyeberang ke tangan, lalu sampailah medan magnet itu pada logam-logam ini, sehingga logam ini kemudian bisa tertarik, ya, bisa tertarik, begitu. Jadi itulah medan magnet. Tadi kita punya medan listrik, ya, ditemukan oleh satu orang yang sama, yaitu Thales, pada waktu yang berbeda, ya. Nah, menariknya, ya, sampai tahun 1600-an, ya, jadi sekitar berapa itu? 22 abad, ya.
udah nggak diperhatikan lagi. Nah, kemudian oleh Dr. William Girbot, ya, dokter kerajaan Ratu Elizabeth dari Inggris yang juga suka ngotak-atik sesuatu gitu, melakukan pengamatan kembali. Dan sejak saat itu kemudian pengamatan itu hidup, ya. Nah, ini pengamatan yang dilakukan oleh ini yang kemudian rumusannya nanti disebut hukum Faraday, ya. Tuh. Jadi ya ini ini arus listrik, ya. Arus listrik itu menyebabkan ini nyala, ya, ini nyala. Berarti ini ada arus listrik. Nah, ternyata arus listrik ini terjadi karena nih, ya, perubahan garis gaya yang berada di flux ini, ya, di kumparan ini, ya, garis gaya, jumlah garis gaya, persatuan luas ini yang kemudian disebut flux, ya. Nah, perubahan flux itu ternyata bisa menimbulkan arus listrik, ya, arus listrik yang kita kenal sebagai hukum Faraday. Tuh. Ya. Jadi perubahan medan magnet di sini, ya, medan magnet menyebabkan arus listrik, padahal arus listrik itu diketahui bisa terjadi kalau ada medan listrik. Nah, ini artinya medan magnet menyebabkan medan listrik, menyebabkan arus listrik, ya. Sebaliknya, kalau kita punya batang jarum kompas ini, jarum kompas ini hanya bisa bergerak kalau kita dekatkan dengan medan magnet. Nah, menariknya, kalau kita punya kawat yang kemudian dialiri arus, lalu kita dekatkan dengan jarum kompas, ternyata jarum kompas itu akan bergerak. Nah, itu artinya kawat yang dialiri arus itu menimbulkan medan magnet di sekitarnya, ya. Jadi kalau tadi medan magnet menyebabkan arus listrik, sekarang arus listrik menyebabkan medan magnet. Tuh. Nah, kemudian rumusannya, ya, rumusan awalnya itu ini, ya, ini satu, ya. Ini yang kedua, ini ketiadaan monopol, ya. Ini medan B itu hanya ada dalam bentuk garis yang tertutup, ya. Sedangkan ini hukum Faraday tadi, ya, perubahan medan magnet menyebabkan arus listrik. Arus listrik itu terjadi karena adanya medan listrik, ya. Nah, arus yang menyebabkan medan magnet, ini hukum Ampere. Jadi mulanya hanya ini. Nah, persamaan ini kalau begini, ini persamaan ini menjadi tidak konsisten. Ya, ini diamati oleh Pak Maxwell. Supaya konsisten, Pak Maxwell menambahkan suku ini. Nah, dengan ditambahkannya suku ini, maka persamaan ini menjadi konsisten satu dengan yang lain. Ya. Nah, gara-gara Pak Maxwell itu menambahkan satu suku ini saja, maka persamaan ini kemudian dinisbatkan kepada nama Maxwell, ya. Ini disebut persamaan Maxwell, gitu. Ya. Padahal masing-masing persamaan itu dirumuskan oleh orang. Tapi dengan menambahkan satu suku ini saja, Maxwell itu mendapatkan hadiah. Jadi nama persamaan ini disebut persamaan Maxwell. Nah, yang menarik, ya, sekarang dari persamaan ini, medan listrik dan medan magnet itu tidak bisa terpisah. Jadi solusi dari 4 persamaan ini, ya, ini gelombang elektromagnetik, kita ketahui ini ternyata merambat, ya, merambat.
dan kecepatan rambatnya adalah 300.000 km per detik. Per detik, tuh. Ya, per detik. Tuh. Jadi, tuh. Nah, medan magnet ya yang kuning ini, kemudian medan listrik yang merah ini, itu selalu ada bersama, ya, selalu ada bersama. Ini yang menginspirasi Einstein, ya, tuh. Jadi medan listrik, medan magnet ini dulu awalnya kan terpisah kan, ya, diamati oleh Thales tadi kan, terpisah. Tapi sekarang ini nggak bisa ini harus ada dalam bentuk satu kesatuan, nggak bisa berdiri sendiri medan listrik magnet. Jadi listrik magnet ini tersatukan dalam gelombang elektromagnetik ini. Nah, dengan kenyataan ini maka kemudian Einstein itu mempunyai kemudian berimajinasi, dia mempunyai impian yang kemudian disebut dengan Einstein Dream, impian Einstein, ya. Kalau medan listrik dan magnet itu awalnya terpisah, tapi kemudian sekarang bisa merupakan satu kesatuan, yaitu gelombang medan elektromagnetik, maka Einstein punya impian, punya imajinasi, medan atau gaya elektromagnetik yang terpisah dengan gaya yang lain yang sudah diketahui juga, yaitu gaya gravitasi. Mestinya kedua gaya ini, gaya elektromagnetik, gaya Coulomb, dan gaya gravitasi atau interaksi gravitasi itu mestinya bisa disatukan, ya, unified theory. Nah, jadi inilah yang disebut dengan Einstein Dream. Jadi Einstein itu mengimpikan bahwa interaksi atau gaya elektromagnetik dan gaya gravitasi itu bisa disatukan sebagaimana medan magnet dan medan listrik yang sebenarnya terpisah itu ternyata kemudian bisa nyatu, ya. Itulah impian Einstein. Tuh. Nah, ini ya ilustrasinya. Jadi naik turun ini bergerak merambat, jadi transversal, ya, bergerak ini sini, gangguannya itu tegak lurus, ini transversal. Nah, karena ini berasal dari gerak elektron di sekitar atom, ya, ada frekuensi yang berbeda. Frekuensi ini kemudian menyebabkan energi yang berbeda. Energi yang berbedanya juga menyebabkan panjang gelombang dan juga warna cahaya yang timbul, ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ya yang ada yang tidak tampak, long radio wave, short radio wave, microwave, infrared, kemudian cosmic rays, gamma rays, X-rays, ultraviolet, ya, itu yang gelombang berwarna. Tuh. Nah, ini pemakaiannya, ya, yang gelombang panjang untuk radio, kemudian microwave, dan alat, ya, medis, inframerah, ini yang cahaya tampak, ultraviolet, ini untuk X-ray, sinar X, ya, satu memotret memotret tulang tubuh kita, ya. Tuh. Nah, jadi gelombang elektromagnetik, ya, bisa diubah tuh jadi energi listrik. Kemudian ini petir, ya, kemudian diubah menjadi gelombang mekanik menjadi gelombang bunyi, dan seterusnya. Ini fenomenanya adalah interferensi, ya. Nah, menariknya adalah kalau kita punya berkas putih dilewatkan pada apa ini namanya prisma,
ya. Ini yang kemudian bisa terurai, ya, bisa merah jingga, magic biru, merah jingga, kuning, hijau, biru, ungu, ya. Nah, maaf, ini tentu kalian yang muslim, ya, pernah ngaji surah An-Nur ayat 35 disebutkan nurun ala nurin, ya, cahaya di atas cahaya. Tuh. Nah, apa maknanya? Nah, biasanya selama ini nurun ala nurin itu dipahami sebagai tingkat-tingkat hidayah yang diterima seseorang, ya. Padahal nurun itu bermakna cahaya. Kalian kalau di rumah atau sekarang di kampus atau di lab, coba nyalakan, pencet tuh saklar listrik di dekat kalian, ya, maka lampu pun mati. Nah, itu jadi gelap. Nah, itu tanpa cahaya, gelap, ya. Kemudian kita klik lagi, on kan, maka akan kemudian terang benderang, itu ada cahaya. Jadi cahaya, kalau nurun itu cahaya, ya, maka nurun ala nurun itu apa maknanya? Ya, salah satunya nih, ya, nih, tuh, ya. Yang menarik, ternyata cahaya itu juga bisa dibelah, ya. Bagaimana membelahnya? Yaitu dengan dengan kristal, ya, dengan kristal yang linier, itu bisa dibelah. Itu. Jadi ternyata cahaya pun bisa dibelah, ya. Itu bukan hanya mangga, bukan hanya pepaya, bukan hanya kelapa muda yang bisa dibelah, cahaya pun bisa dibelah, ya. Tapi belahnya tidak dengan pisau, tidak dengan parang, tapi dengan kristal non-linear, gitu, ya. Tuh. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan tentang Einstein Dream, ya. Tuh. Nah, teori tadi, teori Maxwell tadi, ditambah teori terdahulu, mekanika Newtonian, kemudian ditambah termodinamika, ya, atau dan juga teori kinetik gas, gitu, ya. Maka para ilmuwan, para ahli fisika pada saat itu meyakini bahwa mereka sudah mempunyai, ya, teori yang diperlukan untuk menjelaskan semua fenomena alam. Jadi para ahli fisika itu meyakini bahwa dari puncak itu sudah mereka peroleh, sudah mereka dapatkan, ya. Nah, keyakinan ini kemudian terekspresi oleh orasi ilmiah James Clerk Maxwell, ya, pada tahun 1871 di Universitas Harvard. Jadi Maxwell ini orasi yang isinya itu terkait dengan keyakinan para ahli fisika bahwa the ultimate teori, jadi teori puncak yang bisa menjelaskan semua fenomena itu telah diperoleh, ya, telah diperoleh. Kalaupun nanti ada hasil eksperimen, ya, maka eksperimen-eksperimen tersebut hanya akan memperkuat teori-teori yang telah mereka punya itu, ya, yang telah dipunya oleh para ahli fisika pada saat itu, yaitu teori medan Maxwell, teori mekanika Newtonian, ya, ditambah termodinamika, teori kinetik gas, ya, dan optik, ya, karena di elektromagnetik ini nanti juga ada terkait dengan optik, ya, kalau terkait dengan perlambatan gelombang atau gelombang elektromagnetik pada medium yang berbeda,
Jadi seperti itu. Itulah perasaan para ilmuwan pada saat itu. Mereka merasa sudah mendapatkan teori yang bisa menjelaskan semua fenomena di alam. Nah, implikasi serius ya dari teori Newtonian, Maxwell ya, dan beberapa teori yang melengkapi dari itu adalah lahirnya satu pandangan metafisika, ya, satu pandangan dunia, ya, itu. Jadi pandangan dunia, ya, mechanical worldview, pandangan dunia mekanik. Jadi ini adalah konsep abstrak dari manusia yang menggambarkan perilaku alam, manusia dan Tuhan, nah, gitu ya. Jadi ini adalah metafisika, ini adalah pandangan dunia. Nah, mechanical worldview itu mengatakan begini. Jadi alam ini ibarat jam tangan kita, ya. Tuhan itu ibarat pembuat jam, ya. Jadi pembuat jam. Kemudian alam itu jamnya, ya. Mula-mula pembuat jam ini nggak punya jam, ya. Jadi mula-mula Tuhan itu sendirian, tidak ada alam. Lalu pembuat jam ini ingin punya jam, ya. Nah, Tuhan itu sendirian, pengen dikenal. Perhatikan ini baik-baik ya. Ini mata kuliah agama. Kemudian pembuat jam itu mikir, ya, saya mau buat jam yang modelnya seperti apa. Pertama ditentukan dulu manual atau digital. Ya, yang mekanik jadi seperti jarum gitu, gitu, atau yang digital, ya, keluar angka 0, 1, 2. Yang gimana? Misalkan udah yang mekanik aja, ya, mekanik. Kemudian bentuknya bagaimana? Bulat, bundar, ya, kotak atau elip? Seperti apa bentuknya? Selanjutnya warnanya apa? Merah, kuning, biru, hitam, atau apa? Ya. Nah, setelah semua gagasan tentang jam ini lengkap, maka pembuat jam itu memulai, ya, membuat jamnya, ya, gitu. Sampai kemudian jadi jam itu. Tetapi setelah jam itu jadi, jam itu ditaruh aja, ya, oleh si pembuat jam itu, nggak pernah di otak-atik lagi, dia ada taruh aja, gitu. Jam itu, ya, lalu pembuat jam itu hanya nonton dari kejauhan jam yang dia buatnya itu. Jam yang jarumnya sudah bisa berjalan sendiri, ya. Sampai kemudian jam itu rusak, ya, nggak bisa dipakai, rusak, karpe dewe. Nah, begitu. Nah, begitulah relasi
Tuhan dan alam menurut mechanical worldview. Jadi mula-mula Tuhan sendirian. Kemudian Tuhan ingin dikenal. Maka kemudian Tuhan berpikir selanjutnya punya gagasan tentang alam. Lalu Tuhan menciptakan alam. Ya. Kenapa kok Tuhan ingin dikenal? Nah, nggak tahu kenapa ingin dikenal. Tapi ada ungkapan yang cukup populer ya di kalangan para mistis Muslim, kalangan para ahli sufi. Kuntu kanzan muhfiyan fahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqan. Ya. Kuntu kanzan muhfiyan. Jadi sesungguhnya mulanya aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Ya. Kemudian aku ingin dikenal, ya. Itu. Fa khalaqtu khalqan. Maka kemudian aku menciptakan makhluk, ya. Dan melalui aku mereka mengenalku. Jadi inilah ungkapan yang sangat dikenal di kalangan para ahli tasawuf, ya, ahli sufi. Untuk kanjan mufian fahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqan. Ya. Sayangnya, ya, seperti halnya pembuat jam tadi, lalu alam ini dibiarkan berjalan sendiri, ya, dibiarkan berjalan sendiri, tidak lagi diotak-atik oleh Tuhan. Jadi alam sudah berjalan dengan sendirinya, sudah lengkap dengan hukum-hukumnya. Nah, maka kalau saya punya ini ballpoint, ya, saya lempar, itu pasti jatuh. Bukan insya Allah jatuh. Nah, ya. Mengapa? Karena di alam ini sudah lengkap dengan hukum-hukum mekanik yang mengatur semuanya itu. Tanpa dia jatuh, tanpa campur tangan Tuhan lagi. Jadi semua sudah bergerak dengan hukum mekanik tanpa keterlibatan Tuhan sebagai pencipta. Jadi Tuhan hanya menonton dari kejauhan. Itulah prinsip yang dikenal dengan Theos atau Theosis. Tuhan telah pensiun. Inilah gagasan dasar dari mechanical worldview, ya. Pandangan dunia mekanik yang menggambarkan kepensiunan Tuhan. Ini implikasi dari sukses fisika Newtonian yang bisa menjelaskan jagat raya besar ini, yang kemudian menghasilkan satu pandangan dunia mekanik, semua berlangsung secara mekanis tanpa campur tangan Tuhan. Itu kuliah kita tentang tarian alam mekanis yang deterministik. Jadi bukan sekedar mekanis, tetapi kalau kita punya cukup informasi saat ini, maka kondisi alam beberapa waktu ke depan itu bisa diprediksi dengan amat sangat akurat. Itulah sifat deterministiknya. Jadi itulah alam yang mekanis deterministik. Demikian. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan.
Tanya Pak. Yuk, Eh, jangan lupa nyebut nama. Apa namanya? oh, ya nama saya Andi Pak. Andi Muhammad Imran dari Departemen Mesin. Oh, nomornya. 109 Pak. Imron. Oh ya. Ya. Oke. Eh, jadi dari itu tadi Pak yang mechanical worldview berarti Ya, kalau dibilang Tuhan telah pensiun atau semuanya berjalan secara mekanis gitu Pak ya ya. tanpa campur tangan Tuhan. Eh, jadi bagaimana kemudian kita menjelaskan konsep doa itu Pak? Berarti eh, ya berarti ini kita kalau berdoa itu tidak percuma aja gitu atau bagaimana Pak? Ya, Karena semuanya udah berjalan sebagaimana. ya. Doa itu oleh orang-orang ini mereka sebut sebagai peristiwa kebetulan. Itu. Itu loh ya. Jadi kejadian yang sifatnya kebetulan. Menurut orang yang menganut mechanical worldview itu. Itu. Oh iya, maksudnya bukan Ya, di doanya. Jadi maksudnya biasanya saat dikabulkan doanya gitu loh. Misalnya tadi lah iya. Itu kebetulan. jatuh. Gitu loh. Oh, Karena nyatanya juga ada yang berdoa dan nggak dikabulkan gitu kan. iya. Ya, makanya orang orang komunis itu kan dulu kan gitu kan. Ketika apa namanya? Nyindir orang beragama kan. Ayo Pak, kamu berdoa, minta makan, kan nggak dikasih makan. Tapi coba kamu minta pada saya, langsung diberi. Jadi kamu percaya pada Tuhan atau pada saya kan gitu oleh orang-orang PKI dulu kan. Jadi begitu. Oke, begitu Imron ya. Yang lain. Oh iya. Saya Pak, mau nyoba nanya. Siapa? Saya Made Pak. Oh, mesin juga ya? Iya. Nomor berapa, Dik? Bentar. Oh, 47 ya? Oh iya Pak, 47. Ya. Ini sih Pak, saya tadi cukup penasaran sih, di mana Bang tadi Bapak dapat ngejelasin impiannya Einstein tuh Pak ya. Ya. Nah, terus di akhirnya tuh Einstein berhasil meraih impiannya atau tidak Pak? Dari yang dia impikan itu tadi. Jadi gini. Jadi semua ahli fisika teoritis ya seperti saya. Saya ini kan fisika teoritis ya. Itu yang jumlah orang fisika teoritis di Indonesia itu nggak banyak. Di ITS itu orang fisika teoritis hanya 2 begitu ya. Itu. Nah, jadi orang fisika teori di dunia itu bekerja ya secara sederhananya itu berusaha untuk merealisasi impian Einstein itu. Ya, jadi mempertemukan gaya-gaya itu. Nah, dan sampai sekarang impian itu belum terwujud. Ya, yang terwujud ya prosesnya itu kan ternyata begini. Ternyata gaya-gaya itu bukan hanya 2. Elektromagnetik dengan gravitasi. Dalam perjalanannya kemudian ditemukan juga gaya kuat, lalu gaya lemah. Nah, yang kemudian berhasil disatukan itu adalah gaya elektromagnetik dan gaya lemah. Itu disebut electroweak unified theory. Jadi teori kemanunggalan elektrolemah. Ya. Nah, setelah elektrolemah itu, kemudian orang mencoba menyatukan dengan gaya kuat. Itu yang disebut dengan GUT, ya, Grand Unified Theory, teori kemanunggalan agung. Jadi disatukannya gaya elektromagnetik, gaya lemah dan gaya kuat dalam satu kerangka teori, ya. Itu yang disebut dengan teori kemanunggalan agung, GUT, GUT. Ya. Nah, gravitasi belum. Makanya kemudian ada orang bangun namanya teori superstring teori, ya. Itu. Lalu supersimetri teori. Nah, ini nanti orang mimpinya dapat yang namanya super GUT, super grand unified theory, ya, yang juga sekaligus menyatukan
gaya gravitasi, ya, atau super gravity. Nah, jadi sampai hari ini belum. Begitu. Terima kasih, Berikutnya. Aditya Christian, Pak. Siapa? Halo. Siapa lagi? Silakan Mas yang Saya tadi. X. Oh iya. Enggak. Maaf. Hah? Saya Iksan dari Teknik Fisika, Pak. P118. Teknik fisika? Nggih. Siapa? Iksan Heru Ramadianto, Pak. Kalau teknik fisika itu depannya berapa? 023 Depannya 023 ya? 118. Iya. Depannya 023. NRP belakangnya 118. Iya. Enggak, depannya dulu. 8023. Oh iya. Halo? Ya. 118 ya. Oh, Pak. Nggih. Oke, silakan. Mau tanya, Pak. Ini kan mechanical worldview kan ceritanya tentang Tuhan telah pensiun. Ini Ya. apakah ada hubungannya dengan filosofinya Nietzsche, Pak, yang berkata bahwa God is dead itu? Oh iya. Atau mungkin ada... Iya. Jadi ada hubungannya itu, ya. Oh. Jadi mechanical worldview itu bisa dikatakan pandangan orang Barat yang relatif sopan, ya. Itu. Pandangan ekstrimnya ya tadi gagasan tentang kematian Tuhan. Tuh. Dari Nietzsche itu ekstrimnya. Kalau yang ini tadi kan cuman pensiun, ya. Gitu. Nah, yang menarik sebenarnya adalah kenapa kok Nietzsche sampai pada gagasan seperti itu, ya. Begitu, ya begitu. Silakan yang lain. Silakan nanti Masnya tadi. Silakan yang lain. Tadi siapa Pak, tadi? Aditya Christian, Pak. Aditya 021058, Pak. 021. Oh iya. Silakan. Pak, dulu katanya zaman fisika klasik tuh cahaya didefinisikannya antara sebagai partikel atau sebagai gelombang, Pak. Terus itu dulu kenapa bisa bingung, terus kenapa sekarang udah nggak bingung, Pak? Gimana? Katanya dulu cahaya itu antara kalau nggak partikel atau nggak dia gelombang, Pak. Ya, dulu korpuskular, terus kemudian diketahui bahwa itu adalah gelombang elektromagnetik, gitu kan? Terus itu solusinya kan ternyata keduanya, Pak. Bukan keduanya. Oh iya, gimana, Pak? Bukan keduanya. Itu nanti kalau saya masuk ya pada kuliah yang ke fisika kuantum nanti ya. Fisika kuantum ya. Jadi sekarang yang perlu kalian perhatikan dari penjelasan 2 kuliah saya terakhir ya. Jadi Newtonian objeknya tadi kan materi ya. Materi itu terkurung di dalam ruang ya. Jadi ukuran panjang, lebar dan lain-lain itu kelihatan. Itu kemudian diungkapkan terkurung dalam ruang. Ya. Punya kuantitas massa, kecepatan, momentum sudut, ya, energi kinetik, begitu. Lalu tumbukan, tabrakan. Ya. Tuh. Di sisi lain, kita punya fenomena gelombang. Dengan kuantitas panjang gelombang, kecepatan yang nanti menghasilkan frekuensi. Ya. Lalu fenomenanya itu adalah difraksi intervensi. Gitu. Jadi poin itu dulu yang kalian perlu pegang kuat-kuat ya. Artinya kalau saya menyebut intervensi difraksi, maka pasti itu gelombang. Kalau saya menyebut tumbukan, peluruhan, maka itu pasti materi, begitu loh. Ya. Nah, poinnya seperti itu. Dan itu diyakini oleh siapa tadi? Maxwell ya. Sebagai teori puncak. Nah,
udah bisa menjelaskan semua fenomena di alam. Tuh. Nah, apakah benar? Nah, nanti itu di kuliah berikutnya ya. Tapi sekarang itu kita harus punya pemahaman yang ekstrim itu dulu. Ya, antara gelombang di Maxwell ini dan materi di Newton itu adalah dua dunia, dua makhluk dengan sifat yang berbeda, dengan interaksi yang berbeda. Kalau kita bicara interferensi, pasti itu fenomena gelombang. Kalau kita berbicara tumbukan, itu pasti materi. Nggak pernah ada materi berdifraksi interferensi, tidak pernah ada gelombang bertumbukan. Itu teori klasik. Ya. Nah, jawaban bagaimana? Tunggu kuliah berikutnya ya. Akan ada waktunya nanti. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Christian, ya. Oke, Silakan Pak. yang lain. Ayo, silakan. Loh, ini jam berapa ini? Oh iya ya. Silakan. Halo, Ya, saya mau bertanya. Siapa Saya dulu? Eca Alfa dari Sistem Informasi 052. sistem informatika depannya berapa ya? 052. Oh, 052. Terus belakangnya berapa? 083. 052. Sebentar. Loh, sebentar. Depannya 052 ya? Iya, Oh iya. 052. Mana nomor 52 nih? Kok 051? 052, Pak. Siapa? Eca Alfa. Oh iya betul. Di paling belakang nih. Ya. Silakan. Ya, mau bertanya. Ya. Nah, orang-orang di zaman mechanical worldview, kan tadi ada statement, misal benda jatuh, itu sudah pasti jatuh. Ya. Tapi di lapangan, di kenyataannya, kan masih ada faktor lain yang sebenarnya bisa menggagalkan benda itu jatuh. Misal ada angin atau gaya yang lainnya. Nah, di situ tuh apakah ada tanggapan penjelasan dari mereka mengenai peristiwa-peristiwa seperti itu? Iya. Ya itu kan karena gaya dorong angin kan lebih besar ya, massa yang jatuh itu kecil sehingga kemudian terterpa. Itu masih bisa dijelaskan dengan mekanika Newtonian kalau seperti itu. Gitu. Ya. Itu kan hanya masalah massanya. Tapi kalau misalkan bongkahan batu gitu ya, dan anginnya masih angin biasa, bukan angin yang amat sangat kuat, itu kan akan jatuh biasa kan gitu loh. Jadi seperti itu. Itu lagi-lagi konsep gaya Newton masih masuk itu. Ya, masih bisa dijelaskan dengan aman oleh teori Newton begitu. Eca. Iya, Pak, terima kasih. Ayo yang lain. Ya, Izin saya bertanya, Pak. Pak. Siapa dulu nih? Kuku Haji. Siapa? Saya udah, Pak. Saya duluan. Ya siapa? Iya, saya, Pak. Ya siapa? Oh, Kukuh, Pak. Kuku ini depannya berapa Ku? 031. Oh, 31 ya. 31 Iya. terus nomor belakangnya 028. 28. 3128 ya? Iya, benar. 31. Sebentar. 3128. 031. Itu Belakangnya 28. Belakangnya 28. Oh iya. Silakan. Iya. Menurut Bapak, doa itu adalah suatu kejadian kebetulan. Berarti doa itu tidak bisa dijelaskan secara rasional atau gimana, Pak? Iya.
Soalnya ada yang bilang kalau doa dan ilmu-ilmu goib gitu masuknya ke metafisika. Iya, jadi bagi orang Barat itu semua nggak ada gitu loh ya. Bagi orang yang mempunyai pandangan dunia mekanik itu semua berjalan secara mekanik gitu ya. Jadi orang berpikir itu bukan peristiwa psikologis. Itu. Jadi coba ingat kembali teori dari Demokritus begitu. Jadi orang menangis itu bukan karena jiwanya sedih, bukan. Bukan karena proses kejiwaan, tapi proses atomik belaka. Gitu. Jadi atom-atomnya bertemu, mengkristal dalam kemudian berkumpul menjadilah gumpalan yang kita sebut dengan air mata. Gitu. Jadi itu proses atomik, begitu. Ya. Jadi ini terkait dengan pandangan dunia mekanik tadi, gitu loh. Ya, saya ini menjelaskan pandangan dunia mekanik. Ya, ini Baik, Pak. Kalian harus paham ini gitu loh. Jadi ini adalah sejarah pemikiran. Ya. Nah, sebelumnya kan saya juga menjelaskan itu bagaimana pandangan siapa itu ya, Anaxagoras ya. Anaxagoras itu yang menyebutkan sebentar, Anaxagoras atau Anaximenes ya, yang berpandangan bahwa udara itu adalah jiwanya makrokosmos. Gitu. Dengan itu. Jadi udara itu jiwanya makrokosmos, sedangkan jiwa kita itu jiwa manusia mikrokosmos. Sehingga kemudian di situ ada hubungan antara kita sebagai mikrokosmos dengan jagat raya sebagai makrokosmos. Nah, ini gagasan ini kan saya sampaikan bahwa itu dimiliki oleh Anaximenes. Ya. Nah, barangkali di antara kalian itu ada yang santri, ada yang belajar dari latar belakang pondok pesantren, barangkali pernah ngaji, ya, bagaimana ulama-ulama kita itu misalkan Al-Ghazali itu membahas tentang mikrokosmos, makrokosmos. Nah, dengan informasi yang saya sampaikan, ternyata gagasan relasi mikro dan makrokosmos itu sudah ada sejak zaman Yunani. Artinya apa? Artinya ketika sesuatu itu kemudian di era belakangan itu ada konsep seperti itu, ya, nah jangan buru-buru mengatakan konsep itu milik dia. Gitu. Apakah sebelumnya gagasan itu sudah ada atau belum? Begitu. Sehingga kemudian kalau mau menisbatkan ini gagasan siapa, kita harus lacak lebih dulu. Kalau memang tidak ada, ya oke lah. Berarti dialah sebagai penggagas awal. Begitu. Ya. Kukuh. Kukuh. Ya, Kukuh. Ya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Silakan. Oh ya, Pak. Yuk. Jadi saya Ulil dari Teknik Elektro. Depannya 071, belakangnya 111. Ulil 071 111. Ya, Ulil. Ya, saya mau tanya, Pak. Tadi kan yang unified theory tadi kan katanya kalau menurut teori itu berarti yang tinggal dilakukan setelah itu kan hanya pembuktian-pembuktian. Jadi apakah bisa dibilang teorinya itu sekarang sudah terbukti atau masih belum terbukti, Pak? Tuh. Itu makanya tadi saya sampaikan nanti kita akan masuk ke apa yang disebut dengan teori kuantum ya, atau teori relativitas juga nantinya ya. Itu kita akan sampai di situ. Nah, kenapa kok teori kuantum? Kenapa kok teori relativitas? Kenapa kok nggak cukup dengan teori ini? Nah, itu nanti jawabnya di situ ya. Oh iya, Pak. Lil. Jadi nanti makanya kamu harus masuk terus ya. Itu sekarang yang mau saya stressing ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita ya punya dua teori ya, sampai kamu perhatikan kalau ingat ketika awal kuliah ini kan ada old science, old physics ya, fisika lama itu sampai akhir abad 19 kan.
Nah, kemudian begitu masuk abad 20 ada new science, new physics gitu. Dengan dua teori utamanya yaitu relativitas dan teori kuantum gitu. Jadi dari bagan itu ya mestinya Ulil nanyanya begitu, Pak, kalau sudah selesai teori ini kenapa kok ada teori baru gitu ya. Itu ya mestinya kan udah cukup teori itu aja kan, kalau pidato Maxwell ini benar begitu ya, bahwa teori puncak yang bisa menjelaskan apa semua fenomena alam itu sudah ditemukan, berarti kan nggak perlu teori yang lain kan gitu, Ulil. Tapi ternyata yang saya intro dulu ya di awal-awal, yaitu di bagan itu kan ada di abad 20 ternyata ada yang disebut dengan new physics, new science, yaitu relativitas dan teori kuantum. Itu. Artinya apa itu? Kalau teori ini udah cukup, mestinya nggak perlu kan teori itu kan? Nah, begitu Lil. Nanti jawaban persisnya nanti ya di bulan berikutnya. Ini sih Pak. Ya. Saya mau bertanya Pak. Ya, Tadi apa yang dulu? Muhammad Akbar Fuad Pak. Teknik apa? Teknik mesin. Kode berapa? NRP 190 Pak. 21 depannya ya? Iya Pak, betul. 190. Berapa? Belakangnya? Oh 100. Iya. Ya. Akbar Fuad ya? Iya Pak, betul. Ya. Ini Pak, saya mau menanyakan ulang tadi agak kurang jelas tentang mechanical world theory. Ya. Alasan Tuhan ingin dikenal itu kenapa Pak? Itu kuntu kanjan muhfiyan fa'ahbabtu an urofa fa'holaktu kholkon ya. Terus fa'arufuni ya. Jadi apa? Kuntu kanjan muhfiyan. Jadi mulanya aku adalah perbenaran yang tersembunyi begitu kan. Ya. Jadi kalian pernah nggak serius membayangkan bahwa ketika jagat raya ini tidak ada, seperti kata guru agama kita, bahwa yang ada itu hanya Tuhan, gitu. Pernah nggak kalian bayangkan itu? Ya. Nah, pada saat itu berarti Tuhan dengan dirinya sendiri, tidak ada sesuatu pun. Gitu. Nah, maka kemudian ya, jadi yang diyakini oleh para yang umum, ungkapan ini umum di kalangan para ahli tasawuf ya, kan takun untukan jan muhfiyan, jadi aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi ya. Fahbabtu an urofa, aku ingin dikenal ya. Faholaktu kholkon, Babi arafuni, maka melalui aku mereka mengenalku, begitu ya. Itu ungkapan yang sangat dikenal di kalangan para ahli tasawuf ya. Kalau mengapa ya, seringkali kan kemudian kita bicara selalu merujuk ya, dengan kerangka berpikir kita, ya, kerangka berpikir kita. Itu. Kenapa kita bikin status Facebook? Ternyata kita ingin dikenal, ya. Nah, begitu. Mengapa kita bikin macam-macam? Kita ingin dikenal. Nah, jadi seperti itu, ya. Nalar seperti itu. Itu rujukannya itu tadi, ya. Silakan nanti dicek lagi di di buku-buku tasawuf ya. Begitu. Puan. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Siapa? Saya Bintang dari Informatika Pak. Bintang Informatika itu depannya berapa ya? 051 Pak. 051 terus belakangnya berapa? 002. Nah, 051, 002. Nah, oh ya. Bintang ya, Nur Alamsyah ya? Iya Pak. Pertanyaan saya itu, kan pada tahun 1871 Bapak Maxwell ini mengemukakan bahwa semua teori yang mendasari alam semesta ini sudah ditemukan. Ya. Sehingga kalau
percobaan lebih lanjut pun pada akhirnya hanya akan memperkuat eksperimen ini. Sedangkan memperkuat teori ini. Ya, memperkuat teori ini, mohon Ya. maaf. Sedangkan dari yang saya tahu, teori Big Bang sendiri itu munculnya mulai dari tahun 1929. Dari pengamatan Edwin Hubble baru bisa dikemukakan teori Big Bang. Nah, menurut si mechanical worldview ini, teori pembentukan alam semesta itu bagaimana, Pak? Karena pada waktu itu seharusnya belum ada yang melakukan percobaan terkait Big Bang. Terima kasih. Iya, itu kan teori itu kan makanya tadi saya jelaskan. Teori itu kan ada di abad 20 kan? Iya. Iya. Makanya di awal-awal itu ya. Jadi di awal-awal ya. Sebentar, saya rujuk ya. Di awal-awal itu kan sudah saya bahas itu. Ini loh ya. Nah ini ya. Nah ini kan, gitu loh, ya. Nah kalau statement Maxwell itu benar, ya, berarti kan kita nggak perlu teori yang lain kan, cukup Newtonian dan Maxwellian itu aja kan? Iya. Nggak perlu ini kan? Iya. Nah, begitu. Maksud saya itu teori alam semesta apa yang mereka cetuskan pada waktu itu? Oh, betul. Nah, betul. Teori alam semesta yang abadi. Ya. Nah, itu. Makanya, ya, ini pentingnya tadi itu. Jadi, kaitannya dengan mechanical worldview itu, ya. Jadi, kalian itu, kita ini semua, ya, ilmuwan di muka bumi, kalau nggak punya teori baru, teori kuantum dan relativitas, itu secara ilmiah itu ateis. Gitu. Ya, tolong dicatat ini. Jadi semua dosen ITS, semua dosen di Indonesia, semua guru, semua lulusan perguruan tinggi, semua akademisi di muka bumi itu ateis. Kalau hanya punya teori Newton dan Maxwell. Karena apa? Karena teorinya yang ada pada saat itu adalah the static universe. Jagat raya yang statik. Yang tidak diciptakan dan tidak bisa hancur. Ada dalam keabadian. Begitu. Ya. Mengapa? Karena materinya ini gagasan materinya yang dirumuskan oleh Newton itu merupakan kelanjutan dari gagasan Demokritus ini. Nah ini, ya, materinya itu tidak dicipta dan tidak dapat musnah, begitu, ya. Nah itu. Nah ini kemudian disempurnakan oleh Newton. Jadi tidak ada penciptaan. Gitu. Nah gagasan mechanical worldview tadi itu memang seolah-olah seperti penggabungan yang kemudian menjadi lebih sopan. Tetapi ya Tuhan diposisikan dalam situasi pensiun kalaupun ada Tuhan. Nah, sebenarnya mekanika Newtonian seperti yang ditulis oleh Pierre Laplace ya. Nah, cerita lain lagi ya, Pierre Laplace itu pernah didadangi oleh Napoleon. Karena Laplace ini pernah menulis buku tentang jagat raya, dan di dalam buku itu Laplace tidak menyebut satupun kata Tuhan. Maka Napoleon pun penasaran, kenapa Tuhan Laplace jenengan kok nggak ada menyebut satupun kata Tuhan? Apa kata Laplace? Saya tidak butuh hipotesa tentang Tuhan untuk bisa menjelaskan jagat raya ini. Jadi hipotesa tentang Tuhan saja tidak diperlukan, apalagi eksistensinya. Jadi kalau kita hanya punya fisika Newtonian dan Maxwell, ya tidak punya teori kuantum dan relativitas, maka kita secara akademik, secara ilmiah itu menjadi ateis. Karena kita nggak bisa menjelaskan eksistensi jagat kita tidak punya teori tentang yang kemudian ya bisa menghadirkan Tuhan, begitu. Nah, jadi kita terselamatkan sebenarnya nanti oleh teori kuantum dan teori relativitas. Itu secara akademik. Kalaupun ada guru agama mengajarkan bahwa alam diciptakan dengan Tuhan, agama itu sudah berbenturan dengan sains. Karena sains tidak punya kerangka seperti itu.
kalau sains berhenti di Newtonian dan Maxwell. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih nih ditanyakan tadi oleh Bintang ya. Saya jadi ingat ini poin pentingnya di situ. Jadi poin pentingnya kita jadi ateis secara akademik, otomatis secara akademik gitu ya. Itu dengan kata lain agama nggak nyambung dengan ilmu pengetahuan. Yang lain silakan. Siapa? Halo? Ada lagi? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, siapa? Nama saya Hafizan Kaidi, Pak. Sebentar, kurang keras. Siapa? Hafizan Kaidi, Pak. NRP depannya berapa, belakangnya berapa? Depannya 031, Pak. Oh, 31. Terus belakangnya? 050. Bentar ya. 31, 50. 3150 ya? Iya, Pak. Hafizan Kaidi teknis. Oh, Hafizan Kaidi ya. Oke, silakan. Iya. Iya, Pak. Tadi saya mikir-mikir juga, Pak, terkait analogi yang Bapak sampaikan terkait mechanical worldview tadi, Pak. Ya. Nah, saya membayangkan apa mungkin saja Tuhan bisa memanggil beribu-ribu pembuat jam hingga membuat berjuta-juta jam begitu, Pak? Terputus. Mana? Apa mungkin Tuhan bisa memanggil beribu-ribu pembuat jam lalu membuat berjuta-juta jam nanti, Pak? Oh, enggak. Jadi begini loh. Jadi alam itu diibaratkan jam, gitu ya. Lalu Tuhan itu ibarat membuat jam, gitu loh. Supaya ilustrasinya itu sederhana. Begitu. Jadi hubungan antara Tuhan dan alam ya itu ibarat membuat jam dan jamnya begitu. Terus kamu yang mau nanya apa pertanyaannya? Apakah 1 jam dong yang dibikin oleh Tuhan, Pak? Oh, kamu mau bertanya tentang parallel universe itu lain lagi. Ya. Itu persoalan yang lain lagi nanti kalau kamu mau bicara parallel universe. Oh, berarti ada kemungkinan ya, Pak? Ada saja, Pak. Ada. Tapi itu nanti konteks parallel universe itu nanti. Ya. Sekarang kita anggap dulu alamnya satu. Punya apa? Ya. Ya. Oh, siapa lagi? Terima kasih, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Yuk, siapa? Irfan, Pak, dari Teknik Geomatika 033074, Pak. Ya, sebentar ya. 033074. Irfan Saputra ya? Iya, Pak. Oke. Kalau misalkan dalam pandangan mekanis itu, Pak, berarti hidup dan mati itu hanya sebatas atau menyublim atau memuai atau seperti apa, Pak? Dalam pandangan dunia mekanis, bagaimana pada pandangan itu menyimpulkan hidup dan mati, Pak? Hidup dan mati manusia. Iya, Pak, hidup dan mati makhluk hidup di dalamnya. Kalau misalkan dianggap Tuhan itu lagi pensiun, Pak. Iya, itu fenomena apa? Ya seperti fenomena tanaman ya pada saatnya kemudian mati. Itu. Jadi fenomena mekanis belaka aja. Berarti ketika dulu awal kuliah, trilogi manusia, alam, dan Tuhan itu belum masuk, Pak, ya? Untuk di tahap pandangan mekanis ini, Pak. Di Yunani? Untuk yang pandangan mekanik ini, Pak, apakah ada kaitannya sama trilogi pandangan manusia, dunia mekanik alam? itu, ya, pandangan dunia mekanik itu lahir
sebagai konsekuensi dari sukses Newtonian. Gitu loh. Ya. Karena apa? Karena Newtonian itu kan berhasil menjelaskan. Jadi misalkan gini, yang dari jurusan mesin ya, misalkan mau bikin apa pesawat tempur ya, kayak gitu, atau kapal selam gitu ya, atau ya apa ini aja apa kapal laut, kapal perang gitu. Nah itu kan ketika berbicara kapal perang yang kemudian menembak sasaran pada jarak sekian, ya kapal tuh bergerak dengan laju sekian, kan ini kemudian bisa dihitung semua kan, dan ternyata tembakan tuh bener. Itu artinya apa? Ini bener. Jadi secara mekanik itu ternyata berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh manusia, begitu loh. Itu maksudnya deterministik, itu seperti itu. Jadi bisa diketahui dengan sangat akurat, gitu. Kamu tadi dari geomatik ya? Iya Pak, geomatika Pak. Geomatika ya. Kan ya, kalau kita berbicara tentang fenomena-fenomena kebumian ya, itu kan hal-hal itu kan bisa diprediksi dengan akurat ya. Itu. Nah, ini yang dimaksud dengan dimaksud dengan deterministik itu. Nah, karena sesuatu bisa diketahui dengan pasti begitu ya. Tadi saya ilustrasikan, kalau saya punya benda, kemudian saya lempar, ini saya punya ballpoint, saya lempar ke atas, itu pasti jatuh. Ya. Nggak pernah, kemudian ketika ballpoint saya lempar, kemudian ballpoint itu jalan-jalan ke langit gitu, nggak pernah gitu. Ya. Atau jalan-jalan dulu, ini saya lempar dari tes, kemudian jalan-jalan dulu dengan Carpe Diem ke Tunjungan Plaza, itu nggak pernah gitu. Nah itu loh maksudnya. Jadi gagasan ini munculnya itu karena sukses dari fisika Newtonian, gitu ya. Jadi bukan di era Yunani, gitu. Bukan di era Yunani. Jadi ini merupakan implikasi ya dari sukses mekanika Newtonian. Begitu, Irfan. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi? Saya Pak, Dirfan. Ya. Dirfan dari Elektro. Siapa? Dirfan dari Elektro. Terakhirnya 1. Elektro tadi 71 ya? 071 ya Pak. Oh, sebentar. Belakangnya berapa? 119. Oh. Dirman ya? Dirfan Pak. 119? Iya. Oh, berarti yang anu ya? Yang sebentar, kan 119. Berarti ada 2 ya? Iya, Pak. Loh. 071. yang 119. Iya, Pak. Oh, Irfan Purnomo ini? Iya, Pak. Muhammad Irfan Purnomo. Oh, tulisannya nyambung, jadi mau Dirfan. Iya. Kayaknya itu dari My Presensi, Pak. Hah? Kayaknya itu dari programnya, Pak. Oh, iya, oke. Silakan. Ayo, Pak. Jadi ini kan kita sudah memasuki era new modern fisika ya, Pak ya? Belum. Oh, belum, Pak? Belum. Masih old basic. Sebenarnya pertanyaan saya tadi itu, semisal kalau memang sekarang kita sudah di era modern fisika, apakah nanti kita bakalan masuk ke babak baru lagi gitu, Pak? Oh. Karena kan tadi belum tentu ya, belum. Tenang, Irfan. Oh, iya. Soalnya saya ngiranya tadi itu, soalnya Bapak bilang ada James Clerk Maxwell itu, dia sudah banyak menjawab tentang fenomena alam. Saya ngiranya di situ kita udah masuki era. Oh iya, tapi Maxwell itu makanya ini saya pisahkan. Maxwell itu 1871 pidatonya, gitu ya. Makanya di awal kan juga sudah saya sebutkan ya, sampai akhir abad 19 lalu masuk abad 20. Ya. Nah sekarang kita membahas yang old physics tadi, science ya, itu Newtonian dan Maxwellian.
Jadi posisi kita saat ini tuh beralih Pak ya begitu. Dari klasik ke modern fisika begitu Pak. Kalau kita saat ini, Iya. kalau kita saat ini tuh ya nanti saya jelaskan ya di kalau kita udah masuk di yang baru ya. Oh ya, makasih Pak. Iya, sabar. Makanya kamu Ya, masuk Pak. terus ya. Ya, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Silakan yang lain. Saya Pak. Yuk. Saya Revandi Pak. Saya kan tadi Bapak Bentar, siapa? Revandi Pak. Depannya 71. Oh, 024 Pak. 024. Oh, 24 depannya. Depannya 24. Depannya 24. Belakangnya 83 Pak. Oh iya, Revandi ya, Revandi Lambang. Silakan. Ya, kan tadi Bapak menjelaskan kalau sebenarnya akademisi sekarang ini beruntung karena setelah adanya teori kuantum tidak ateis seperti ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Nah, pertanyaan saya kalau nggak salah dulu pas awal-awal Bapak menjelaskan bahwa ilmuwan seperti dan lain-lainnya itu kan sangat kental dengan ini ya. Sebentar. Itu coba yang apa itu? Yang suaranya masuk itu di unmute ya? Itu kok ada suara ngobrol. Itu? Siapa itu? Saya nggak dengar nih. Coba diulang siapa? Revandi. Oke Pak. Kan kalau dilihat dari penjelasan Bapak yang tadi yang masa dari Pak Maxwell ini kan seolah-olah dia itu tidak terlalu mistis ya, Pak. Maksudnya orangnya nggak terlalu mistis. Nah, padahal dulu yang Bapak jelaskan kalau seperti Pythagoras dan yang lainnya itu sangat kental dengan hal-hal yang mistis. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya seperti Newton dan Maxwell ini kok kayaknya nggak terlalu mistis gitu Pak? Oh, iya. Jadi ini kan sudah selisih berapa abad ya. Jadi Pythagoras itu kan abad ke-5 sebelum Masehi ya, 45 sebelum Masehi. Sedangkan Newton itu kan abad 17, ya, Maxwell itu abad 19. Jadi selisih 23, 24 abad gitu ya. Jadi ini memang zaman yang sudah sangat sudah rentang 2.400 tahun begitu ya. Jadi memang kalau dari sisi perbedaan waktunya ya sudah sangat jelas gitu ya. Tetapi pada waktu yang sama sekalipun sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan ya, di kuliah Yunani itu antara Plato dengan Aristoteles saja udah beda gitu ya. Plato itu kan juga itu disebut tokoh aliran Illuminisianis, jadi aliran pencerahan karena memang pendekatannya juga pendekatan batiniah begitu. Sementara Aristoteles itu pendekatan rasional murni, ya. Jadi rasional murni itu memang cenderung biasanya dinisbatkan kepada Aristoteles begitu. Nah itu memang kecenderungan orang itu selalu begitu dari waktu ke waktu. Jadi ada orang yang aspek rasanya itu kuat. Ada orang yang aspek rasionya itu dominan begitu. Jadi seperti itu. Berarti untuk pemikiran yang seperti itu memang berjalan dengan waktu ya Pak, nggak ada kayak suatu peristiwa yang memang betul-betul akhirnya mengubah pola pikir manusia seperti itu. Iya, jadi seperti gini. Jadi Barat itu sekarang ini ya, kalau Barat itu sangat rasional. Timur itu cenderung pendekatannya itu cenderung rasa ya. Makanya kita biasanya tidak menyebut istilah pemikiran rasional timur begitu, tapi kearifan timur begitu. Ya. Jadi filsafat timur itu seringkali kemudian istilahnya diganti dengan kearifan timur begitu. Karena apa? Karena pendekatannya itu
melibatkan aspek rasa, aspek batin, ya. Jadi merasakan, gitu. Jadi merasakan kehadiran sesuatu yang supra, yang transenden, begitu ya. Nah, itu. Sedangkan orang Barat itu cenderung rasional. Itu kalau kita melihat dari kekinian. Nah, teori-teori, ya, teori-teori itu kan namanya teori, itu kan hasil olah rasio, begitu ya. Hasil olah rasio. Begitu. Revandi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Masih ada? Cukup? Cukup dulu ya. Iya, Pak. Jangan lupa diisi ya daftar hadirnya ya. Baik, Ya, kita, Baik, Pak. kita akhiri sampai di sini. Kita akhiri dengan sekali lagi doa masing-masing yang muslim dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.